Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Prodi Pendidikan Masyarakat kelas A 2019, yang beranggotakan Nia Herliana Safitri, Syafira Ayuning Tias, Maria Joanna Putri Ade, Syifa Fauzia, dan Hawa Anakita Kurj. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun konten yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, peralatan teknologi informasi. Dan yang terakhir adalah dampak teknologi informasi. Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi (TI) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Teknologi meliputi dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Yang kedua, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah perkembangan TIK terbagi menjadi 3, masa prasejarah, masa pasca prasejarah, dan masa modern hingga sekarang. Masa prasejarah hingga 3000 sebelum Masehi. Meskipun belum mengenal istilah teknologi pada masa ini, namun manusia prasejarah tentu mencoba memulai berkomunikasi dengan cara menuangkan seluruh aktivitas ke dalam bentuk gambar, yang biasanya diletakkan pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Setelah itu, cara mereka berkomunikasi terus berkembang dari menggunakan bahasa isyarat hingga menciptakan alat seperti kentongan yang terbuat dari tanduk hewan untuk menyampaikan informasi, serta juga menggunakan simbol-simbol semacam piktograf untuk melambangkan huruf. Masa pasca prasejarah. Pada masa sejarah, teknologi telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Banyak cikal bakal teknologi modern yang lahir di masa ini. Antara lain, bangsa Mesir kuno menciptakan huruf hieroglif yang berupa simbol-simbol untuk mewakili setiap pembicaraan atau ungkapan di tahun 2900 sebelum Masehi. Lalu, ditemukannya media kertas pertama kali dengan menggunakan tumbuhan papirus pada tahun 500 sebelum Masehi. Dan bangsa Cina mengembangkan kertas seperti yang kita gunakan saat ini di tahun 500 sebelum Masehi. Masa modern sampai sekarang. Tahun 1455, Jonathan Gutenberg menggunakan mesin cetak untuk mencetak plat huruf. Tahun 1830, Auguste Ledy dan Charles berhasil menulis program komputer yang pertama kali menggunakan mesin analitikal untuk mengolah data dan menghasilkan keluaran dalam bentuk kartu. Tahun 1837, Samuel Morse bersama dua rekannya sukses mengembangkan mesin telegraf yang berupa kode Morse. Kode ini memungkinkan penggunanya untuk mengirim pesan melalui kabel yang dihubungkan pada dua lokasi dan diproses dalam waktu yang bersamaan. Tahun 1861, ditemukannya teknologi cikal bakal film yang mirip seperti sekarang ini, di mana gambar dibuat bergerak dan diproyeksikan menggunakan sebuah layar besar. Tahun 1876, dikembangkannya penulisan bilangan desimal oleh Melville Dewey. Tahun 1877,
perangkat telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Pada tahun yang sama, Edward Muybridge juga berhasil menemukan teknologi fotografi dengan kecepatan tinggi. Tahun 1899, media penyimpanan ditemukan pada tahun ini, namun masih menggunakan pita magnetis yang bersifat analog. Tahun 1923, Skorkin berhasil menemukan TV tabung pertama. Pada tahun 1939, terciptanya komputer elektronik digital pertama oleh Dr. John V. Atanasov dan Clifford Berry. Pada tahun 1940, lebih dimaksimalkannya pengembangan teknologi komunikasi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan dokumen militer pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Tahun 1945, pasca Perang Dunia II, Vannevar Bush menggunakan sistem pengkodean menggunakan hypertext, yang merupakan teknologi cikal bakal pembuatan website. 1946, teknologi komputer ENIAC 1 dikembangkan untuk pertama kali dan digunakan dalam instansi tertentu. Pada tahun 1948, para peneliti berhasil menemukan dan mengembangkan transistor. Pada tahun 1957, Jan Hoerni mengembangkan perangkat transistor planar. Tahun 1972, cikal bakal teknologi email ditemukan oleh Ray Tomlinson dan dipergunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Tahun 1973 sampai 1990, setelah melewati berbagai macam revolusi teknologi, pada tahun inilah akhirnya internet mulai dikembangkan. Bahkan protokol jaringan berupa TCP atau IP juga telah ditemukan oleh DARPA. Dengan itu, internet siap diperkenalkan. Kemudian, berselang beberapa tahun, tepatnya pada 1986, pihak IETF mengembangkan sebuah server yang digunakan sebagai alat koordinasi di antara DDN, ARPANET, dan Internet Gateway. Pada tahun 1991 sampai sekarang, akhirnya teknologi pada tahun ini mulai diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam dunia bisnis. Istilah WWW atau World Wide Web diperkenalkan oleh CERN pada tahun 1992. Hingga sekarang, perkembangan teknologi mutakhir telah merambah ke seluruh dunia. Perkembangan teknologi di Indonesia. 1. Perkembangan televisi. Perkembangan televisi cukup memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat tanah air. Pada tahun 1962, saluran televisi TVRI atau Televisi Republik Indonesia milik pemerintah resmi diperkenalkan pertama kali. Dan saluran tersebut juga memfaktori munculnya saluran televisi lain berlabel swasta. Yang kedua, perkembangan satelit. Dalam hal komunikasi, Indonesia juga tidak mau ketinggalan dengan negara lain di penjuru dunia. Oleh sebab itu, Indonesia juga turut meluncurkan satelit untuk membangun sistem komunikasi yang lebih modern. Satelit yang diluncurkan pertama kali adalah Palapa A1 pada tahun 1975. Lalu disusul dengan satelit-satelit lain seperti Palapa A2, Palapa B1, Palapa B2, dan sebagainya. 3. Perkembangan komputer dan internet. Internet di Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun 1970-an. Dimulai pertama kali di beberapa organisasi akademis perguruan tinggi. Lalu pada tahun 1993, barulah Indonesia resmi terhubung dengan jaringan internet secara universal, menggunakan protokol TCP atau IP, serta menggunakan domain ID untuk simbol negara. Selanjutnya adalah peralatan teknologi informasi. Yang pertama, ada komputer. Komputer terbagi menjadi 4 generasi. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama ialah pertama, menggunakan tabung hampa udara penguat sinyal. Kedua, dibuat dari kaca. Ketiga, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Keempat, ukuran fisik sangat besar. Kelima, menggunakan konsep storage program.
Keenam, menggunakan simpanan luar magnetic type dan magnetic disk. Ketujuh, cepat panas sehingga memerlukan pendingin. Kedelapan, prosesnya kurang cepat. Dan yang kesembilan, membutuhkan daya listrik yang besar. Selanjutnya, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Transistor merupakan ciri khusus dari komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer resistor, yang berarti mempengaruhi daya tahan antara 2 atau 3 lapisan. Maka daya resistor yang ada pada lapisan berikutnya dapat pula dipengaruhi. Selain itu, transistor berfungsi sebagai penguat sinyal. Selanjutnya, komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi ketiga ini tentu saja memiliki banyak keunggulan dibandingkan komputer terdahulu, karena komputer generasi ketiga ini lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali dibandingkan dengan komputer generasi pertama, dengan ukuran microseconds bahkan nanoseconds. Selain itu, kapasitas memorinya lebih besar, sampai ratusan ribu karakter, dan yang pasti lebih hemat listrik. Dan selanjutnya adalah komputer generasi 4 pada tahun 1970. Dalam komputer generasi 4 terdapat large scale integration yang dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Dan pada 1980-an dibuat kembali very large scale integration, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Kemudian dikembangkan lagi menjadi ultra large scale integration yang meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Hal ini menyebabkan kerja komputer menjadi lebih efisien, juga meningkatkan daya kerja komputer. Yang selanjutnya adalah LCD proyektor. LCD adalah teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata atau flat, dengan memberi sinar pada kristal cair dan filter berwarna, yang mempunyai struktur molekul polar. Diapit antara dua elektroda yang transparan, LCD digunakan untuk menayangkan informasi berasal dari komputer atau media lain. Lalu ada OHP, Overhead Projector. OHP adalah salah satu alat yang digunakan untuk memproduksi atau memproyeksikan gambar atau visual yang ada di dalam transparansi di atas permukaan kaca, yang apabila lampu OHP dinyalakan, maka transparansi tersebut akan terproyeksikan. Kemudian ada dashboard. Dashboard merupakan peralatan sejenis komputer yang bentuknya praktis, yaitu CPU menyatu dengan monitor, sehingga mudah diletakkan di atas meja tanpa memakan banyak tempat, tapi masih harus menggunakan listrik langsung karena belum dilengkapi baterai. Lalu ada MP3 player, yaitu peralatan yang dapat menyimpan data sekaligus dapat digunakan untuk memutar musik dan mendengarkan radio. Flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan data yang berbentuk Universal Serial Bus atau USB, tetapi dapat menyimpan data dalam jumlah yang banyak. Kamera digital. Kamera digital adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan gambar atau video dengan menggunakan metode penyimpanan secara digital atau disk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak teknologi informasi. Seperti yang kita ketahui, jika kita berbicara tentang dampak, maka ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Sekarang, mari kita membahas tentang dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, yaitu mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi. Yang ketiga, mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan. Dan yang kelima, mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat. Lalu, dampak negatifnya. Yang pertama, isu SARA, kekerasan, dan pornografi menjadi hal yang biasa.
Lalu, kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk black market atau ilegal. Yang ketiga, para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online. Dan yang terakhir, munculnya budaya plagiarisme atau penjiplakan hasil karya orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.